Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Bunda Yulia. Nah teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman, di video kali ini Bu Yo seperti biasa mau sharing mengenai belanja sayuran. Mungkin di sini sebagai referensi untuk harga ataupun referensi untuk belanja mingguan kalian ya. Dan alhamdulillah kali ini Bu Yo sempat belanja mingguan ke pasar. Kalau kemarin-kemarin yaitu belanja harian. Tapi insya Allah disesuaikan dengan budget per minggunya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, mohon tekan dulu like, komen, serta subscribe-nya ya yang belum subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Nah teman-teman, seperti biasa Bu Yo pergi ke pasar terdekat rumah, yaitu Pasar Pucung. Sebetulnya pasar di sini pasar kecil ya, makanya harganya agak sedikit berbeda, sedikit mahal gitu ya, hampir sama aja dengan warung-warung biasa. Nah ini dia hasil belanja Bu Yo tadi. Ada pakcoy itu 3.500, kemudian ada wortel itu 4.000, kemudian ada brokoli hampir 13.000 kalau nggak salah ya. Kemudian pecai atau sawi putih itu harganya 5.000. Nah ini dia karena bonggolnya sih yang berat ya bun. Ini bunga kol itu 14.000 rupiah kalau nggak salah. Kemudian ada jamur itu 5.000 rupiah. Harga tomat sekarang lagi tinggi ya bun, kata tukang sayur. Nah sekarang seperempat aja setengah kilo itu 6.000 rupiah atau 8.000 ya kalau nggak salah. Tadi tuh Bu Yo sempat lupa loh teman-teman, gak videoin waktu abangnya lagi hitung ya, ngitung. Oke, ada jamur, ada apa namanya ini jagung muda itu 4.000 rupiah juga. Kemudian tadi Bu Yo beli sayur oyong itu harganya tadi Bu Yo lupa. Kemudian ada bihun. Kemudian tadi Bu Yo beli apa namanya ini jeruk limau 3.000 rupiah. Kemudian ada tepung sasa 2 itu harganya 5.000 rupiah. Dan kentang, waduh mohon maaf ya teman-teman, kentang tadi Bu Yo lupa harganya itu tadi berapa ya, nggak ada setengah kilo. Nah ini adalah belanja sayuran Bu Yo kali ini. Tadi tuh Bu Yo membawa budget kurang lebihnya 250.000 rupiah ya bun, untuk bahan-bahan sayurannya seperti ini. Kemudian Bu Yo beli cemilan untuk bekal Teteh Cila sekolah, yaitu roti burger sama bibnya yang biasa aja itu kurang lebihnya 30.000 ya. Terus beli bakso 35.000 rupiah untuk proteinnya. Kemudian ada kikil 15.000 rupiah setengah kilogram. Nah bunda kemudian beli ayam, lele sama ceker. Ayam tadi Bu Yo hanya beli setengah kilogram. Setengah kilogram sekarang udah 21.000 rupiah kalau di Depok. Nah katanya baru aja naik, biasanya 40.000 sekilo, sekarang udah 42.000 rupiah. Nah ceker tadi beli cuma 5.000 rupiah seperempat. Kemudian untuk lelenya 15.000 rupiah. Nah teman-teman, itu tadi persediaan atau stok Bu Yo untuk sayuran sama protein atau lauk pauknya ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 1 minggu. Tapi biasanya kurang ya pastinya, apalagi mengingat ya sekarang harga-harga semakin melonjak naik, kemudian kebutuhan juga semakin meningkat, anak-anak semakin besar, otomatis untuk makan atau kebutuhan makan dan lainnya juga pasti meningkat. Budget segitu sih 250.000 1 minggu kayaknya tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan atau asupan gizi anak-anak, apalagi anak-anak yang sudah banyak, yang sudah dewasa atau misalkan anaknya banyak seperti itu.
Nah, tapi kalau misalkan anak-anaknya masih kecil, apalagi masih balita, insya Allah itu bisa cukup ya Bun, dan udah lebih dari cukup. Nah, kalau Buyu sendiri, kebetulan ada anak yang masih SMA 1 di rumah itu, kemudian, anak balita 2 sama Buyu sendiri. Kalau pas suami biasanya makannya cuman 1 kali di rumah, yaitu makan sarapan sama bekal untuk makan siangnya. Untuk makan sorenya, beliau masih di kantor, jadi tidak makan di rumah ya Bun. Jadi kalau Buyu sendiri masak cuma 1 kali di pagi-pagi aja. Nah, untuk yang satunya lagi kebetulan udah pesantren. Untuk makan siang ataupun makan sore, Buyu tuh jarang masak ya. Untuk makan siang biasanya masih ada sisa stok, yang makan atau masak pagi tadi. Nah, untuk masak sore biasanya yang simpel-simpel aja. Kalau ada tukang nasi goreng, beli nasi goreng, atau sekedar buat beli sate untuk anak-anak aja, atau misalkan sekedar ayam ungkep sama dadar telur aja. Itu sudah, lebih dari cukup untuk Buyu sendiri. Oke, teman-teman, lanjut di food prep nih. Nah, Buyu lakukan ini tanpa alas tisu karena memang kurang dari 1 minggu insya Allah itu udah kepake ya. Misalkan untuk brokoli, kemudian untuk bunga kol, insya Allah aman untuk tidak lebih dari 1 minggu. Jadi tidak pakai alas tisu ya teman-teman. Kalau misalkan memang mau lebih awet lagi, untuk lebih dari 1 minggu tahan di kulkas itu mesti pakai alas tisu atau ditutup sama tisu kembali. Nah teman-teman, ini telur tadi beli setengah kilogram 31.000 per kilogramnya. Jadi tadi Buyu beli cuma Rp15.000 aja. Persediaan atau stok telur biasanya itu hal yang wajib ada di dapur kita, karena di mana waktu kita sudah males karena capek mengerjakan aktivitas sehari-hari, biasanya ya tinggal ceplok telur aja ya. Nah, teman-teman, sedikit sharing, kalau menurut teman-teman semuanya, menghemat uang dapur atau uang makan keluarga itu sulit atau enggak sih? Suka berhasil enggak sih gitu ya? Nah, Buyu sendiri nih sebetulnya sudah budgeting setiap bulannya, dipisah-pisahkan berapa uang makan seminggunya, kemudian uang lain-lainnya, khusus di dompet pintar. Namun terkadang kebutuhan akan makan kita tidak sesuai dengan harga-harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat. Apalagi ditambah anak-anak semakin hari semakin tumbuh dewasa, sehingga pola makannya juga bisa berubah atau bisa banyak. Hal ini tidak memungkiri untuk budget yang tadinya misalkan 250.000 itu bakal melewati batas dari 250 atau lebih ya. Nah, biasanya karena memang pemasukan yang memang sama dari bulan ke bulan, belum ada kenaikan, pastinya budgetnya itu akan sama. Nah, teman-teman, kalau Buyu sendiri ya, biasanya kalau misalkan dengan budget 250.000 dalam 1 minggu itu, Buyu suka ngambil dari uang pegangan kalau misalkan tidak cukup. Nah, tapi nantinya ada hal yang harus kita korbankan. Misalkan kita berhemat untuk jajan atau berhemat dalam makan atau uang masak kita. Jadi harus kita memasak masakan sendiri, walaupun memang masak yang itu-itu aja atau membosankan. Mudah-mudahan itu jadi pejuang pahala buat kita semua ya, untuk para ibu yang sedang berjuang untuk menghemat pengeluaran dapur, karena memang pengeluaran untuk makan salah satu pengeluaran terbesar dalam budgeting keluarga kita. Oke teman-teman, itu tadi video dari Buyo, semoga ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan. Terima kasih, wassalamualaikum.